Perkenalkan, saya Nadia Yesika Ronondu dengan NIM 20 50 40 25. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal untuk tugas terstruktur pertama yang telah diberikan oleh dosen saya, Dr. Andes Jori Ferry Monowarfa, MSI. Sekarang saya akan menjawab untuk soal nomor 1. Sekarang kita masuk pada pembahasan untuk nomor 1. Jadi soalnya, misalkan FT sama dengan E pangkat 2T kurang 1I tambah akar 4 kurang T kuadrat J. Nah, di sini kita akan menentukan untuk domain fungsi dan menghitung nilai fungsi untuk T sama dengan 0 dan untuk T sama dengan minus 2. Nah, saya akan mencoba menyelesaikannya. Ya, kita masuk pada yang pertama adalah menentukan domain fungsi. Ya. Kita ketahui untuk fungsi yaitu Ft sama dengan E. Ya. Jadi Ft sama dengan E pangkat 2T kurang 1 I tambah akar 4 kurang T kuadrat J. Ya, kita misalkan untuk Ft sama dengan E pangkat 2T kurang 1. Jadi Ft sama dengan E pangkat 2T kurang 1. Nah, bisa kita peroleh untuk DF itu sama dengan, nah karena pada persamaan fungsi ini tidak memiliki syarat, jadi kita bisa langsung menuliskan untuk T elemen real atau semua bilangan real. Minus tak hingga sampai tak hingga. Selanjutnya kita akan tentukan untuk G. Untuk GT itu sama dengan akar 4 kurang T kuadrat. Ya, bisa kita lihat bahwa pada persamaan ini adalah ada bentuk akar. Nah, yang kita ketahui bahwa kalau bentuk akar berarti dia memiliki syarat, yaitu harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa tuliskan untuk 4 kurang T pangkat 2 harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kita bisa juga tuliskan untuk T kuadrat tambah 4. Jadi T kita tuliskan di awal. Jadi minus T kuadrat tambah 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah kita menyelesaikan pertidaksamaan ini, maka kita dapat membagi dengan minus 1. Jadi kedua ruas kita bagi dengan minus 1. Nah, kalau kita bagi dengan minus 1, berarti ini akan menjadi positif T kuadrat kurang 4. Nah, untuk pertidaksamaannya otomatis akan berubah tanda menjadi kurang dari sama dengan 0 karena kita bagi dengan minus. Nah, bisa kita lihat bahwa ini adalah merupakan
bentuk pertidaksamaan kuadrat. Ya, jadi merupakan bentuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk mempermudah kita bisa langsung menentukan untuk nilainya. Jadi kita bisa lihat berapa dikali berapa yang hasilnya adalah minus 4, dan jika ditambahkan atau dijumlahkan hasilnya adalah 0. Nah, bisa kita tuliskan yaitu berarti plus 2 dan minus 2. Nah, di sini kita bisa lihat untuk T sama dengan minus 2 atau T sama dengan 2. Nah, kita bisa lihat bahwa kita memperoleh dua titik, yaitu T sama dengan minus 2 atau T sama dengan 2. Nah, jadi kita bisa uji tanda. Kita bisa uji tanda. Minus 2 dan 2. Nah, di sini saya akan mencoba mengambil untuk nilai 0. Jadi kalau kita ambil yang di tengah di sini ada 0. Nah, kalau disubstitusikan, maka hasilnya itu adalah negatif. Ya, jadi ini negatif dan kita bisa langsung menuliskan karena ini negatif, berarti ini positif. Ini juga positif. Nah, di sini kita akan mencari yang kurang dari atau sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa melihat bahwa ini adalah merupakan penyelesaiannya. Jadi, dapat kita tuliskan untuk domain fungsi yang kita peroleh yaitu T sedemikian hingga T lebih besar sama dengan minus 2 atau T lebih kecil sama dengan 2 untuk T elemen real. Ya, jadi ini minus 2,2. Nah, dari penyelesaian ini kita bisa memperoleh untuk daerah asal fungsi vektor atau FT. Ya, daerah asal fungsi vektor FT adalah, ya, jadi domain fungsi adalah T elemen real sedemikian hingga T elemen domain DF, T elemen DF irisan DG irisan DH. Kita peroleh T sedemikian hingga T elemen real. Untuk T lebih dari sama dengan minus 2 atau T kurang dari sama dengan 2. Nah, jadi kita telah memperoleh untuk domain fungsi dari fungsi FT sama dengan E pangkat 2T kurang 1 I tambah akar 4 kurang T kuadrat J. Kita lanjut mencari untuk T sama dengan 0 dan untuk T sama dengan minus 2. Nah, pertama kita akan lihat untuk T sama dengan 0. Jadi kita tinggal substitusikan F0 itu sama dengan
E pangkat 2 kali 0 kurang 1 I tambah akar 4 kurang 0 pangkat 2 J. Nah, selanjutnya kita dapat menyelesaikannya, yaitu E pangkat minus 1 I tambah akar 4 J. Nah, sehingga kita peroleh untuk E pangkat minus 1, kita bisa menuliskan seperti ini dalam bentuk pecahan 1 per E I ditambah dengan 2J. Nah, jadi kita bisa peroleh untuk vektor 1 per E, 2, 0, karena yang diketahui adalah I, untuk I yaitu 1 per E dan J 2, sementara untuk K tidak diketahui, jadi kita dapat tuliskan 0. Selanjutnya kita akan mencari untuk nilai T sama dengan minus 2. Nah, kita tinggal langsung mensubstitusikannya seperti tadi. Untuk F sama dengan minus 2, sama dengan E pangkat 2 dikali minus 2 kurang 1 I tambah akar 4 kurang minus 2 pangkat 2 J. Nah, kita bisa menyelesaikannya, yaitu E 2 dikali minus 2 yaitu minus 4 kurang 1 I tambah akar 4 kurang 4 J. Kita peroleh E pangkat minus 5 I tambah akar 4 kurang 4 yaitu 0, jadi 0J. Nah, kita dapat tuliskan vektor E pangkat minus 5 E pangkat minus 5, 0, 0. Nah, sekian untuk pembahasan dari saya tentang soal nomor 1. Baiklah, sekarang saya akan lanjut menjawab untuk soal nomor 2. Oke, sekarang kita masuk pada nomor 2. Nah, soalnya, misalkan, ya, jadi ini merupakan vektor. Jadi misalkan F, T sama dengan minus T, I, tambah akar dari 4 kurang T kuadrat, J. Nah, untuk T lebih besar sama dengan minus 2, dan T lebih kecil atau sama dengan 2. Nah, pada soal kali ini yang akan ditentukan adalah sketsa grafiknya dan jelaskan keadaan grafik fungsinya. Nah, sekarang saya akan mencoba menyelesaikannya. Jadi kita masuk pada alternatif penyelesaian. Nah, langkah pertama yang akan dicari yaitu persamaan parameternya. Ya, persamaan parameter. Nah, di sini kita dapat menuliskan, kita misalkan untuk X itu sama dengan minus T. Dan untuk Y sama dengan akar dari 4 kurang T kuadrat. Jadi X itu sama dengan minus T dan Y sama dengan akar dari 4 kurang T kuadrat. Nah, selanjutnya
kita dapat mengsubstitusikan untuk nilai T, yaitu menjadi Y sama dengan akar dari 4 kurang, ya jadi nilai T diganti dengan X, sehingga menjadi 4 kurang minus X kuadrat. Nah, kita bisa menyelesaikannya menjadi kalau kita cabut akarnya berarti Y itu dipangkatkan 2. Jadi Y pangkat 2 itu sama dengan 4 kurang X pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa pindah ruas untuk minus X kuadrat. Nah, menjadi maksud saya X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 4. Nah, pada persamaan ini kita bisa lihat bahwa ini merupakan persamaan lingkaran, yaitu bisa dituliskan untuk persamaan lingkaran X kuadrat itu tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita bisa tuliskan X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 2 pangkat 2. Nah, dari ini kita bisa melihat bahwa ini merupakan persamaan lingkaran dengan titik pusat 0,0 dan radius 2. Nah, sekarang kita bisa lanjutkan, yaitu dengan menentukan arah. Nah, kita bisa lihat bahwa untuk arahnya yaitu dimulai dari minus 2 sampai 2. Nah, jadi kita bisa substitusikan menjadi F minus 2 itu sama dengan, ya, kita masukkan nilai minus 2 terhadap fungsi Ft sama dengan minus Ti tambah akar dari 4 kurang T kuadrat J. Nah, jadi bisa kita tuliskan yaitu F minus 2 sama dengan minus 2, ya. Jadi minus 2 I tambah akar 4 kurang minus 2 pangkat 2 J. Nah, bisa kita peroleh 2I tambah akar 4 kurang 4 J. Ya, karena kalau minus 2 dikali minus 2 positif 4. Jadi, ya, karena ini dikurang, jadi kita tinggal menuliskan 4 kurang 4. Nah, oke, lanjut. Jadi 2I tambah akar 0 J. Nah, kalau akar 0 itu 0, ya. Jadi 2I tambah 0 J. Kita memperoleh titik 2,0. Ya, sekarang kita lanjut untuk F2. Nah, kita tinggal substitusikan seperti tadi, ya. Jadi minus 2I tambah akar 4 kurang 2 pangkat 2 J. Nah, hasilnya yaitu minus 2I tambah akar 4 kurang 4 J sama dengan minus 2I tambah, jadi akar 4 kurang 4 yaitu akar 0 J. Selanjutnya kita dapat peroleh minus 2I tambah 0J. Nah,
sehingga kita memperoleh titik yaitu minus 2,0. Nah, selanjutnya kita akan sketsa untuk grafiknya. Kita akan lihat, kita gambarkan ya. Baiklah, saya akan mencoba menggambar untuk grafiknya. Jadi sebelumnya kita sudah memperoleh untuk titik 2,0, ada juga titik minus 2,0. Jadi ini adalah titik yang kita peroleh tadi. Minus 2,0 dan 2,0. Nah, pada sebelumnya sudah kita ketahui untuk radiusnya yaitu 2. Nah, jadi kita bisa langsung saja menggambarkan untuk grafiknya. Ini merupakan persamaan lingkaran, tetapi di sini kita bisa lihat untuk gambarnya setengah lingkaran. Jadi ini adalah merupakan gambar dari sketsa grafik yang sudah kita lihat tadi. Jadi itulah jawaban dari saya untuk soal yang telah diberikan. Dan saat ini saya mohon maaf bila terdapat kekeliruan baik dalam penyampaian maupun dalam penulisan. Dan terima kasih kepada dosen Dr. Andes Jori Ferry Monoarfa MSI dan juga kepada saudara-saudara yang telah menyaksikan video pembelajaran saya kali ini. Terima kasih.